Hai para disciple maker, para mentor, dan teman-teman yang memuridkan dengan menggunakan ebook follow up. Thank you for watching the third videos, karena di video kali ini kita akan membahas pertemuan yang ketiga, yaitu judulnya Your New Relationship with God, atau hubungan baru dengan Tuhan, hubungan barumu dengan Tuhan. Nah, disclaimer sebelum kita melakukan follow up pertemuan yang ketiga, karena materi pertemuan ketiga ini cukup panjang, cukup padat dan kompleks. Alangkah baiknya perhatikan dua faktor ini. Yang pertama, perhatikan di mana kita bertemu. Jangan sampai di tempat yang terlalu bising, rame, musiknya keras, sehingga kita nggak bisa fokus dan orang yang kita muridkan juga pasti akan terdistract. Oke, jadi pastikan tempat yang nyaman, tempat yang tidak bising ya, dan kita bisa fokus dan enjoy dalam menyampaikan materi maupun mendengarkan respon dari orang yang kita muridkan. Nah, selain faktor tempat, yang kedua adalah faktor waktu. Seperti yang saya bilang tadi, karena materinya cukup padat, jadi pastikan waktu kita nggak terburu-buru. Sejam tidak direkomendasikan, minimal 1,5 jam. Saya rasa itu akan cukup buat teman-teman menjalani pertemuan yang ketiga. Nah, langsung aja, pertemuan ini akan dimulai dengan ayat hafalan 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, bersyukur setiap kita yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menerima hidup yang kekal. Amin. Nah, tapi nggak cuma itu, kita juga masuk ke dalam dua jenis hubungan yang baru. Yang pertama adalah jenis hubungan secara vertikal, yang baru dengan Tuhan. Ya, itu bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Tapi juga jenis hubungan berikutnya adalah hubungan baru yang terjadi secara horizontal, dengan keluarga Tuhan, dengan komunitas iman, dengan keluarga rohani yang kita temui di gereja. Nah, pertemuan ketiga ini fokus membahas hubungan baru dengan Tuhan secara vertikal. Saya juga diingatin dari Matius 22, ada sebuah peristiwa di mana Yesus dicobai. Dia diberikan pertanyaan seperti ini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Perhatikan ya, itu bicara soal hubungan yang vertikal. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya sama pentingnya dengan hubungan yang vertikal tadi, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan, kalau istilah yang saya pernah dengar itu, kalau seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dimasukkan ke dalam juicer atau mixer lalu di blend gitu ya, maka intisari yang keluar adalah dua ayat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, that's why di pertemuan ketiga kita membahas tentang bagaimana sih kita bisa mengenal Tuhan. Bagaimana sih hubungan baru kita dengan Tuhan itu berlangsung. Nah, dalam konsep kekristenan, hubungan baru dengan Tuhan atau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dengan istilah Allah Tritunggal. Kita perlu mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus dengan konsep Allah Tritunggal atau juga disebut Trinitas. Nah, buat orang-orang di luar sana yang bukan Kristen, ini adalah sebuah konsep yang konyol karena mereka berpikir arah orang Kristen ada 3. Dan selain daripada itu, banyak orang-orang Kristen sendiri pun tidak mengerti dengan benar konsep Tritunggal. Nah, oleh karena itu pertemuan ketiga ini akan sangat penting karena kita akan membahas tentang hal ini. Konsep membangun hubungan dengan Tuhan berarti membangun hubungan dengan Allah Tritunggal. Memang kata Tritunggal atau Trinitas kalau dicari di Alkitab, di search gitu, tidak akan muncul. Tapi bukan berarti konsep itu tidak terdapat di Alkitab. Nah, perhatikan secara definitif, secara pengertian, sederhananya Allah Tritunggal artinya Allah yang Esa terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama dalam kekekalan. Allah yang Esa atau satu, Allah yang Esa terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama dalam kekekalan, yang kita kenal dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, untuk lebih memudahkan, langsung aja masuk ke prinsip-prinsip Allah Tritunggal. Ada 3 prinsip. Yang pertama, Allah itu Esa, Allah kita bukan 3. Perhatikan ya,
Allah itu Esa, Allah kita bukan tiga. Nah, for your info juga, saat kita menjelaskan pertemuan ketiga tentang Allah Tritunggal ini, teman-teman semua nggak perlu memikirkan teori-teori lain, kita bisa langsung mengacu pada teks Alkitab, ayat-ayat yang tertulis di e-book follow up yang kita gunakan. Jadi misalkan langsung mau menjelaskan prinsip yang pertama, Allah itu Esa, Allah kita bukan tiga. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat aja langsung di ayat yang tertera di bawahnya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa artinya satu, berarti orang Israel mengakui Tuhan itu bukan tiga, Tuhan itu satu. Dan itulah juga yang kita yakini sebagai orang Kristen. Karena kita juga keturunan Abraham secara rohani. Kita mengakui Tuhan kita itu satu, bukan tiga. Tapi jangan berhenti di situ. Yuk kita lihat ke prinsip yang kedua. Allah yang satu tadi terdiri dari tiga pribadi. Allah yang satu terdiri dari tiga pribadi. Perhatikan, tahu dari mana? Ada di ayat Alkitab. So that's why selalu balik aja ke teks firman yang sudah disediakan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan ya, kata Allah di ayat ini diambil dari kata Elohim. Nah, kata Elohim dalam bahasa Ibrani diartikan dalam tiga bentuk kata. Yang pertama, bentuk kata tunggal. Yang kedua, bentuk kata dual. Dan yang ketiga, bentuk kata jamak yang artinya lebih dari dua. Nah, menariknya, kata Elohim yang dipakai di Kejadian 1 ayat 1 ini, bentuknya bukan tunggal, bukan dual, tapi jamak artinya lebih dari dua. Nah, ini menarik karena waktu kita baca lebih lagi Kejadian 1 ayat 26, masih di pasal yang sama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan ya, Allah bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini artinya waktu Allah berfirman seperti ini, memang ada lebih dari satu pribadi. Dan kalau mengacu kepada kata Elohim yang diambil dengan bentuk kata jamak, artinya ada lebih dari dua pribadi. Namun tidak dijelaskan dan tidak dapat kita lihat ada berapa banyak. Oke, lebih dari dua, tapi berapa banyak? 5, 6, 7, 8, atau 10? Nah, kita tidak menemukan jawabannya di Perjanjian Lama. Tapi seiring kita terus membaca firman Tuhan dan kita sampai di Perjanjian Baru, menariknya di Matius, pertanyaan tersebut terjawab. Yang pertama kita bisa lihat dari scene di mana Yesus dibaptis, Matius 3, 16-17. Ini peristiwa di mana Yesus keluar dari air dan pada saat itu langit terbuka, ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi perhatikan ya, dalam satu scene peristiwa yang sama ada Allah anak, ada Roh Allah, Roh Kudus turun, dan ada suara dari langit, suara dari surga yang berkata, inilah anakku. Berarti yang ngomong adalah Bapa. Oke, mungkin beberapa dari antara kita masih ragu. Kita bisa next ke Matius 28 ayat 19. Ini sangat clear ya. Karena Yesus sendiri yang berkata sama murid-muridnya ketika dia mau terangkat ke surga, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus sendiri menstatekan bahwa waktu kamu baptis, waktu kamu memuridkan, kamu baptis, kamu harus baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau memang tiga pribadi ini tidak penting, tidak mungkin Yesus memerintahkan hal ini di momen terakhir sebelum dia naik ke surga. Berarti ini hal yang sangat penting dan ini menjawab pertanyaan. Waktu kita melihat kembali Elohim berarti lebih dari dua, berarti ada berapa? Dan jawabannya adalah ada tiga pribadi. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikan ya, Allah kita Esa, tapi terdiri dari tiga pribadi. Nah, itu prinsip yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip yang ketiga. Setiap pribadi dalam Tritunggal adalah Allah. Jadi setiap pribadi berarti Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah.
Berarti tiga-tiganya punya level kesetaraan yang sama. Bukan berarti Bapa ini yang paling hebat. Terus kedua, anak bos, anak Bapak ya. Terus yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus berarti yang tingkatannya paling rendah, yang disuruh-suruh. Tidak demikian, itu pengertian yang salah. Oke, teman-teman semua, perhatikan. Tiga pribadi ini selevel, setara. Tiga-tiganya levelnya adalah Allah. Setiap pribadi dalam Tritunggal adalah Allah. Tahu dari mana? Yuk kita lihat teksnya. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Perhatikan, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya. Artinya, dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah. Berarti kata Allah ini menjelaskan kata sebelumnya. Berarti Bapa adalah Allah. Oke, itu kita peroleh di Yohanes 6 ayat 27. Bapa adalah Allah itu sendiri. Nah, yang berikutnya kita lihat anak atau putra. Putra adalah Allah. Kita bisa dapatkan itu di Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan ya. Firman itu adalah Allah. Firman sama dengan Allah. Oke. Lalu kita lihat ke ayat 14. Firman yang tadi adalah Allah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya, anak tunggal Bapa itu adalah Allah itu sendiri. Karena firman yang tadi adalah Allah menjadi manusia, dan manusia di sini adalah Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Putra adalah Allah. Yang berikutnya, Roh Kudus adalah Allah. Itu terdapat di Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Untuk kita tahu konteksnya, waktu itu adalah ada namanya Ananias dan Safira. Mereka menjual ladang mereka. Mereka bawa itu kepada Petrus dan mereka tidak jujur. Mereka bilang semua hasil penjualan kami berikan, padahal sebagian mereka tahan. Nah, apa yang terjadi? Waktu mereka berbohong, Petrus berkata seperti ini. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Perhatikan ya, di sini dikatakan Ananias mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Oke, bisa dilihat di sini. Di atas, Petrus bilang engkau mendustai Roh Kudus. Tapi beberapa kalimat sesudahnya, Yesus menegaskan engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dengan kata lain, Petrus lagi bilang sama Ananias, Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Kalau engkau mendustai Roh Kudus, engkau mendustai Allah. Jadi perhatikan, Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan itulah prinsip yang ketiga. Setiap pribadi dalam Allah Tritunggal levelnya sama. Mereka adalah Allah. Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan perhatikan ini ya, Bapa bukanlah Putra. Bapa bukanlah Roh Kudus. Putra bukanlah Roh Kudus. Nah, untuk lebih mudah dan lebih sederhana, gambar yang paling mewakili dan paling mudah untuk menjelaskan kepada orang yang mau belajar tentang Allah Tritunggal adalah gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan ada the Father, the Son, the Holy Spirit. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tiga-tiganya ada garis ke tengah yang adalah tulisan God. Ya, the Father is God. The Son is God, the Holy Spirit is God. Ini adalah prinsip yang ketiga yang tadi kita pelajari. Tetapi mereka adalah pribadi yang berbeda-beda. Bapa itu bukan anak, anak itu bukan Roh Kudus, Bapa juga bukan Roh Kudus. Artinya begini, ada tiga pribadi dalam satu kesatuan. Misalkan, saya Edwin, lalu ada yang namanya Febri, lalu ada yang namanya Aldo. Berarti ada tiga orang yang berbeda. Ya, kita memang tiga orang yang berbeda, tiga pribadi yang berbeda. Kita bukan satu orang yang sama, berbeda peran. Karena saya dulu pernah punya pemahaman seperti ini. Waktu ada orang tanya tentang Allah Tritunggal, saya bilang
Oh, itu sama kayak begini nih. Saya di rumah adalah suami, di gereja saya pendeta, lalu di kantor saya bisnismen. Nah, kalau kita bilang seperti itu, berarti cuma ada satu pribadi dengan 3 peranan yang berbeda. Tapi yang coba disampaikan dengan konsep Tritunggal ini adalah memang ada 3 pribadi yang berbeda. Tetapi 3 pribadi ini adalah satu kesatuan, dan 3 pribadi ini memiliki kesetaraan karena 3-tiganya adalah Allah itu sendiri. Makanya di gambar yang teman-teman lihat, ada gambar lingkaran, garis melingkar yang melambangkan bahwa 3 pribadi ini adalah satu kesatuan. Nah, apa sih ilustrasi yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan secara sederhana tentang Allah Tritunggal ini? Saya pribadi belajar dari guru-guru kom ya, bahwa ilustrasi yang paling tepat untuk menjelaskan hal ini adalah ilustrasi sepasang sepatu. Bayangkan kita lagi pergi ke sebuah toko sepatu, dan di situ kita berbicara kepada pegawai toko sepatu tersebut. Kita bilang kita mencari sepatu yang ukurannya 40. Pada saat dia datang, dia tidak hanya membawa satu sebelah sepatu. Dia akan datang membawa 1 kotak sepatu. 1 kotak sepatu, di dalamnya pada saat dibuka ternyata ada 2 sepatu. Sepatu kiri dan sepatu kanan. Tapi 2 sepatu ini sepatu yang berbeda. Kita nggak bisa menggunakan salah satunya. Karena satu ini bentuknya untuk kaki kiri, satu bentuknya untuk kaki kanan. Perhatikan ya, 2 sepatu yang berbeda, tapi satu kesatuan. Perhatikan ya. Dan pada saat ada harga di situ, harganya 500.000. Harga 500 itu bukan untuk sebelah saja, tapi harga itu adalah untuk satu kesatuan. Nah, sama halnya dengan Allah Tritunggal. Satu pribadi, satu Allah yang Esa terdiri dari 3 pribadi. Ibaratnya satu Allah yang Esa waktu kita buka, di dalamnya terdiri dari 3 pribadi. 3 pribadi ini tidak saling menggantikan karena pribadi ini semuanya berbeda dan sama pentingnya. Sama seperti sepasang sepatu. Apakah saya bisa bilang, oh sepatu kiri saya lebih penting dari sepatu kanan? Kita nggak bisa bilang gitu. Karena kita perlu dua-duanya. Kita perlu pakai kiri dan kanan. Memang secara angka, ilustrasi ini tidak sesuai. Ya, makanya kita bilangnya ilustrasi yang paling mendekati. Karena di sepasang sepatu hanya ada 2 sepatu, tapi Allah Tritunggal ini terdiri dari 3 pribadi. Oke, yang satu 2, yang satu 3. So that's why ini bukan ilustrasi yang persis sama, tapi ilustrasi yang paling mendekati supaya mudah dicerna oleh orang-orang yang kita sedang ajarkan tentang konsep ini. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih penerapan Tritunggal dalam hidup kita? So what kalau kita punya Allah yang Esa terdiri dari 3 pribadi? Nah, ini yang menarik dan seru. Yang pertama adalah melalui pribadi Bapa, kita belajar bahwa ternyata Tuhan merindukan hubungan yang dekat dengan umatnya seperti seorang bapa dengan anaknya. Ingatlah pada saat Yesus mengajarkan murid-murid untuk berdoa, Yesus berkata kepada mereka, "Panggillah demikian Bapa-Ku yang ada di dalam kerajaan surga." Yesus mengajar murid untuk memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Itu artinya sebuah intimacy, sebuah closeness, kedekatan, sebuah hubungan. Nah, yang berikutnya, apa sih penerapan Allah Anak dalam hidup kita yang kita kenal melalui Yesus? Yesus adalah jalan keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus punya peranan sebagai juru selamat kita. Karena yang mati di kayu salib itu bukan Bapa dan bukan Roh Kudus, tetapi yang menanggung dosa kita di kayu salib adalah Yesus. Dan oleh karena kita percaya kepada nama Yesus, kita beroleh selamat dan kita memperoleh jalan keselamatan. That's why peranan Yesus adalah sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, Allah Roh Kudus punya peranan untuk mengajarkan, mengingatkan, dan memimpin kita dalam segala kebenaran. Perhatikan ya, saat ini Yesus tidak ada di dunia. Dia sudah naik ke surga. Kita memperingatinya itu di hari kenaikan Yesus. Sekarang dia ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu penglihatan Stefanus pada saat dia mau mati martir. Artinya yang ada di dunia saat ini adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus.
Nah, kita yang sudah hidup terpisah 2000 tahun, bayangkan Yesus lahir di tahun berapa, hari ini kita hidup di tahun berapa, kita mana mungkin bisa kenal Yesus yang kita nggak pernah lihat, yang kita nggak pernah berjalan bersama-sama. Kita akan kesulitan untuk bisa mengenal dan membangun hubungan. Tapi bersyukurlah Dia memberikan penolong yang kita kenal dengan nama Allah Roh Kudus, yang hari ini terus mengajarkan kita, sehingga waktu kita baca Alkitab, kita bisa mengenal seluruh kebenaran. Kita bisa mengenal Yesus, kita bisa mengenal konsep Tritunggal, kita bisa mengenal Tuhan kita dan membangun hubungan dengan Tuhan kita. So, Roh Kudus punya peranan yang sangat powerful dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma membantu kita mengenal Tuhan, tapi juga membimbing kita dalam mengambil keputusan setiap hari. Jadi, apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus berdoa untuk 3 pribadi? Aku berdoa buat Bapa, sekarang 15 menit aku berdoa buat Yesus, sekarang 15 menit aku berdoa buat Roh Kudus. Hal itu nggak perlu dilakukan, teman-teman. Apapun panggilan yang kita mau gunakan, itu bebas aja. Kita bisa berseru kepada Bapa, Tuhan, Allah Roh Kudus. Namun pastikan kita menutup doa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Pastikan kita menyelesaikan doa kita dengan berkata, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena Yohanes 14 ayat 13-14 bilang begini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Atas dasar ayat inilah kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bisa memanggil Bapa, boleh berdoa memanggil Roh Kudus, dan memanggil Yesus. Tapi pada saat akhir doa kita, tutuplah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya berdoa ke Bapa, ini kan pribadi yang berbeda. Jangan-jangan Roh Kudus dan Tuhan Yesus tidak tahu. Nah, itu pemahaman yang keliru. Perhatikan ya, karena 3 pribadi tersebut adalah satu kesatuan. Sama halnya kayak pasangan suami istri. Waktu misalkan ada cerita yang disampaikan ke istri saya akan cerita ke saya. Sehingga pada saat saya ketemu dengan orang yang cerita ke istri saya sudah tahu apa yang diceritakan melalui istri saya, karena kita bukan lagi 2, tetapi 1. Nah, itu kurang lebih ilustrasinya. Jadi jangan khawatir, walaupun kita berdoa memanggil Bapa, Allah Roh Kudus, dan Tuhan Yesus, mereka adalah satu kesatuan, dan mereka tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Yang penting pada saat menutup doa, gunakanlah dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, lanjut. Apa ciri-ciri dari hubungan yang baru ini? Yang pertama, hubungan ini merupakan hubungan yang intim atau dekat seperti bapak dan anak yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, lalu yang berikutnya, apa ciri-ciri hubungan yang baru dalam konteks Allah anak atau Yesus? Perhatikan ini, kamu memiliki dan dimiliki oleh Tuhan yang sangat peduli dengan hidupmu. Perhatikan ya, bagaimana kita bisa memahami statement ini. Mari lihat pribadi Allah anak atau Yesus. Yesus adalah Allah. Dan Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Perhatikan ya, kalau nyawanya saja Dia berikan supaya kita beroleh selamat, pastilah Dia peduli dengan masa depan kita. Pastilah Dia peduli dengan keluarga kita. Pastilah Dia peduli dengan pasangan hidup kita. Pastilah Dia peduli dengan karir kita. Pastilah Dia peduli dengan seluruh kehidupan kita. Karena yang utama saja yang adalah nyawanya sudah Dia berikan. Maka Dia akan menunjukkan bahwa seluruh hidup kita terjaga di tangannya. Dia sangat peduli dengan hidup kita. Nah, kurang lebih pengertiannya seperti itu ya. Lalu yang ketiga, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kamu. Roma 8 ayat 14, semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Waktu kita diberikan Roh Kudus akan memimpin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa bertanya kepada Roh Kudus untuk meminta tuntunannya dalam hal apa saja. Ya, penting sekali untuk kita melakukan ini dan melatih diri kita untuk selalu bertanya kepada Roh Kudus. Oke, dalam segala keputusan yang kita ambil setiap hari. Nah, oke, sampai di sini kita sudah menyelesaikan konsep Allah Tritunggal dan bagaimana penerapannya dalam hidup kita. Sekali lagi, Bapa dan Anak menggambarkan kedekatan,
Lalu Yesus menggambarkan juru selamat atau keselamatan buat kita, dan kalau dia sudah menyelamatkan kita dengan memberikan nyawanya, maka seluruh kehidupan kita selama kita berada di dunia ini juga pasti dia pedulikan dan akan dia sertai. Lalu yang terakhir, Roh Kudus punya peranan untuk menuntun kita setiap hari supaya kita terus berjalan dalam rencana Tuhan. Tapi kembali ke kita, apakah kita mau bertanya, apakah kita mau melibatkan, apakah kita mau dipimpin dan taat oleh tuntunan Roh Kudus. Jadi kita udah belajar, itu adalah konsep Allah Tritunggal. Dan untuk kita mengerti sama-sama, yang hari ini berada dalam kehidupan kita di dunia ini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Oke? Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan murid-murid. Pada saat Yesus sudah naik ke surga, murid-murid menanti-nantikan janji Tuhan. Dan ada satu peristiwa, yaitu hari Pentakosta, di mana mereka semua mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka mengalami perubahan yang signifikan, mereka menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Dan itulah yang akan kita bahas sedikit lebih lagi, yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Karena saya percaya kita bukan hanya perlu untuk menerima Roh Kudus, tapi kita semua sebagai murid Yesus, seperti apa yang terjadi dalam kehidupan murid Yesus di zaman Yesus, kita juga perlu dibaptis Roh Kudus. Amin. Nah, apa sih baptisan Roh Kudus? Apakah itu momen kita terima Roh Kudus? Salah. Baptisan Roh Kudus adalah momen kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu, apa yang terjadi? Apa maksudnya? Apakah kita menerima Roh Kudus pada saat kita menerima Yesus? Atau kita baru menerima Roh Kudus pada saat kita dibaptis Roh Kudus? Nah, pertanyaan ini dijawab di Efesus 1 ayat 13 sampai 14. And now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit. Berarti artinya pada saat kita percaya Yesus, kita sudah terima Roh Kudus. Roh Kudus indwelling in us, ya. Roh Kudus sudah ada di dalam kita, tinggal di dalam kita. Tapi pada saat kita dibaptis Roh Kudus, maka kita dipenuhi Roh Kudus. Infilling by the Holy Spirit. Perhatikan, kamu menerima Roh Kudus saat kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kamu dipenuhi oleh Roh Kudus saat kamu mengalami baptisan Roh Kudus. Menerima Roh Kudus cukup satu kali, tetapi dipenuhi Roh Kudus perlu setiap hari. Saya ulang ya, menerima Roh Kudus cukup satu kali, karena itu terjadi pada saat kita menerima Yesus. Dan benar, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat cukup satu kali. Tapi untuk dipenuhi Roh Kudus perlu setiap hari. Nah, pertanyaan berikutnya, tahu dari mana saya ini sudah penuh Roh Kudus atau belum? Tahu dari mana saya ini sudah infilling by the Holy Spirit atau baru indwelling by the Holy Spirit? Nah, kita bisa melihat apa yang terjadi di Alkitab. Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya, ada tandanya kalau kita itu penuh Roh Kudus. Murid-murid di sini penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Nah, artinya ada tanda kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Dan tanda awalnya, perhatikan ya, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Saya kasih ilustrasi, bayangin di depan Bapak Ibu Saudara ada tumbler ya. Di depan teman-teman ada tumbler ini kan nggak transparan, jadi kita nggak bisa lihat airnya seberapa banyak. Tapi tahu dari mana kalau tumbler itu sudah penuh? Kita bisa mengenal dan tahu tumbler itu sudah penuh pada saat airnya sudah meluap keluar, berarti ada tandanya. Nah, hal yang sama terjadi. Kita nggak tahu nih Roh Kudus sudah penuh atau enggak ya dalam hidup kita. Tapi pada saat kita mengalami baptisan, maka tanda awalnya adalah pada saat ada sesuatu yang keluar dari hidup kita. Dan itu ditandai waktu kita berbahasa roh. Namun itu adalah tanda awal. Sedangkan tanda selanjutnya kita penuh dengan Roh Kudus,
bukanlah berbahasa roh, tetapi menghasilkan buah roh. Sesuai yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya kasih contoh seperti ini. Bulan Maret 2022, saya dibaptis Roh Kudus. Pada saat itu saya berbahasa roh. Berarti pada saat itu saya dipenuhi Roh Kudus. Karena tanda awal dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Itu pertama kalinya saya berbahasa roh. Ini contoh ya. Lalu Maret 2023, setahun kemudian, saya tetap bisa berbahasa roh. Tapi itu tidak lagi dijadikan sebagai tanda saya dipenuhi Roh Kudus. Karena itu hanya tanda awal. Tanda selanjutnya yang menjadi patokan bahwa hidup saya sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum adalah apakah saya menghasilkan buah roh. Dan itulah tanda selanjutnya. Oke, jadi sekali lagi, berbahasa roh adalah tanda awal. Tanda selanjutnya adalah menghasilkan buah roh. Perhatikan Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39 bilang begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kitalah orang-orang yang masih jauh. Jauh daripada peristiwa Pentakosta. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini janji itu tetap berlaku. Buat orang-orang yang merindukan Roh Kudus dengan kehausan, dia akan dipenuhi. Dan waktu dia penuh, tanda awalnya dia akan memiliki bahasa roh. Namun selanjutnya, dia akan menghasilkan buah roh. Jadi baptisan Roh Kudus tersedia untuk semua orang percaya, tidak hanya golongan orang Kristen tertentu saja. Baptisan Roh Kudus bukanlah kerasukan atau di luar kendali. Perhatikan ya, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, waktu kita mengalami baptisan Roh Kudus, itu dapat dikendalikan. Ya, bukan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Kalau tidak dapat dikendalikan berarti artinya itu kita sedang kerasukan. Dan itu bukan cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus itu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh karena itu dalam hal berbahasa roh, kita dapat berbicara dalam bahasa roh dan berhenti kapan saja kita mau. Karena itu di dalam kendali kita. Karunia nabi takluk kepada nabi, sebab Allah tidak mengkehendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Oke, apa sih keuntungan dari berbahasa roh? Saya mau bilang begini, berbahasa roh bukanlah syarat keselamatan. Orang yang gak bisa berbahasa roh bukan berarti dia tidak masuk surga. Oke, jadi bahasa roh bukanlah syarat keselamatan. Bahasa roh bukanlah suatu keharusan. Bahasa roh adalah sebuah kehausan. Jadi kita gak harus, tapi kita yang merindukannya, kita harus merindukannya dengan penuh kehausan. Nah, saya akan menjelaskan apa sih keuntungan dari berbahasa roh sehingga kita bisa punya rasa haus untuk hal itu. Yang pertama, waktu kita berbahasa roh, itu membangun diri kita sendiri. 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Artinya kalau kita lagi dalam keadaan down, khawatir, overthinking, kita panik, kita takut sekali, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membangun mental kita dari dalam, supaya jiwa kita dalam keadaan yang tenang dan kuat. Dan itu bisa dilakukan dengan berbahasa roh. Dari bahasa aslinya, membangun ini seperti orang yang sedang membangun tembok dengan menggunakan batu bata, bricks by bricks. Waktu kita terus berbahasa roh, maka temboknya akan semakin tinggi dan semakin kuat. Sehingga panah api si jahat tidak bisa masuk dan menghancurkan mental kita atau pemikiran kita. Yang berikutnya, orang yang berbahasa roh juga memuliakan Allah. Kisah Para Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi mungkin ada kalanya kita nggak lagi dalam keadaan panik seperti yang poin nomor 1 tadi. Tapi kita lagi dalam pujian penyembahan. Kita lagi memuji menyembah Tuhan dan di situ kita berbahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, isi dari bahasa roh itu adalah sebuah pengujian dan penyembahan, kata-kata pengagungan kepada Tuhan. Mungkin orang di sebelah kita nggak akan ngerti, kita pun tidak mengerti. Tapi di telinga Tuhan, itu adalah pujian dan penyembahan yang memuliakan Allah. Nah yang berikutnya,
Berbahasa roh juga punya keuntungan karena berdoa kepada Allah melampaui pikiran kita sendiri atau ketidakmengertian kita. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Perhatikan ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Dengan kata lain, bahasa roh adalah bahasa doa. Bahasa untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kadang kita tuh tidak bisa berdoa untuk hal-hal yang kita tidak tahu. Untuk kebutuhan kita. Tapi Roh Kudus dapat berdoa mengucapkan hal-hal yang rahasia yang melampaui pikiran kita sendiri. Kita nggak mengerti. Contoh, saya berdoa buat masa depan. Tuhan, saya takut nih, saya akan masuk sebuah kantor yang baru. Ini tanggung jawabnya besar sekali. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu melampaui pikiran saya. Dan waktu kita dalam keadaan seperti itu, kita bisa berbahasa roh. Dan Roh Kudus mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dia berdoa melampaui pikiran kita sendiri. Dan itu membuat kita jadi lebih kuat dan siap untuk hal yang akan kita hadapi di depan. Untuk hal-hal yang kita belum mengerti dan belum pahami. Jadi perhatikan, bahasa roh ini punya power yang begitu luar biasa yang membuat jiwa kita ini bisa tenang. Karena Roh Kudus berdoa untuk hal-hal yang kita tidak pahami. Hal-hal yang belum kita mengerti. Nah yang terakhir, waktu kita berbahasa roh, kita juga bisa berdoa syafaat bagi orang lain. Doa yang sesuai kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 26-27, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi perhatikan waktu kita berdoa dengan bahasa roh untuk orang lain, di pikiran saya memikirkan si A, si B, si C. Lidah saya berbahasa roh. Dan waktu itu terjadi, saya nggak tahu apa yang sedang dialami si A, si B, dan si C. Tapi Roh Kudus menyelidiki apa yang menjadi keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan berdoa untuk kebutuhan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bayangkan waktu kita berbahasa roh, kita bisa berdoa syafaat dengan lebih efektif. Nah dari keuntungan-keuntungan berbahasa roh ini, saya berdoa kita semua ini boleh punya rasa haus, rasa rindu untuk meminta baptisan Roh Kudus tersebut. Supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita bisa melihat keuntungan dari berbahasa roh itu bisa terjadi dalam kehidupan doa kita. Nah bagaimana sih cara supaya kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus? Ada ayat firman Tuhan yang berkata seperti ini. Mintalah, carilah, ketuklah. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Apa maksudnya? Yang pertama adalah minta. Mintalah dengan penuh kehausan. Dengan penuh kerinduan. Bukan untuk show off. Bukan untuk supaya orang lihat nih saya udah bisa berbahasa roh. Bukan. Tapi supaya kita bisa punya hubungan yang semakin dekat. Supaya doa-doa kita bisa lebih efektif lagi. Mintalah. Yang kedua, carilah. Cari di mana? Carilah di hadirat Tuhan. Pada saat kita saat teduh, dalam ibadah, dalam konsel, dalam ibadah doa. Carilah di situ. Terus minta sama Tuhan di hadirat Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketuk. Ketuklah hingga pintu dibukakan. Artinya kalau kita rindu, kita akan terus minta. Kalau kita haus, kita akan terus minum. Oleh karena itu waktu kita berada di hadirat Tuhan, konsistenlah. Terus minta, ketuklah sampai kita menerimanya. Percayalah, Bapa di surga tidak akan menahan permintaan yang baik yang diminta oleh anaknya. Dia pasti akan memberikannya. Dan sebagai ilustrasi penutup, sampaikan hal ini kepada orang yang kita muridkan. Bahasa roh bukanlah syarat keselamatan, tapi merupakan bahasa doa yang akan membantu membangun kerohanian kita. Ilustrasinya adalah lift dan tangga. Ibaratnya ada orang yang mau pergi ke lantai 7. Di situ ada dua cara yang bisa digunakan. Yang satu menggunakan lift yang tentunya akan lebih cepat. Yang satu lagi adalah menggunakan tangga. Nah, orang-orang yang naik lift, jangan berkata sama orang yang naik tangga, kamu nih bodoh banget, kamu harusnya kayak aku, naik lift. Dan sebaliknya orang yang naik tangga jangan bilang sama orang yang naik lift, kamu nih sesat ya, harusnya nih yang benar seperti ini. Nah ini ibaratnya
orang-orang yang berbahasa roh dan orang-orang yang tidak berbahasa roh. Orang yang berbahasa roh, perhatikan, jangan sampai kita merasa diri kita lebih. Dan kita berkata, kamu tuh bodoh, kamu harusnya minta karunia Roh Kudus, ada begitu banyak keuntungan dan lain sebagainya. Ingat sekali lagi, bahasa roh bukanlah sebuah keharusan, tapi kehausan. Ini bukanlah syarat keselamatan. Ini penting karena bisa membantu kita membangun kehidupan rohani kita. Tapi bukan berarti membuat kita sombong rohani dan menyalahkan atau membodoh-bodohkan orang yang tidak berbahasa roh. Sebaliknya, orang yang tidak berbahasa roh jangan berkata orang-orang yang berbahasa roh adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang gak alkitabiah, yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Justru kalau kita seperti ini, iblis bisa mengambil kesempatan untuk memecah tubuh Kristus. Tapi sebaliknya, biarlah kita berfokus untuk sama-sama membangun kerohanian kita. Nah, tentunya kalau memang ini bukan sebuah keharusan, akan jadi sebuah pertanyaan. Kalau gitu kenapa saya harus berbahasa roh? Kenapa di gereja hal ini terus disampaikan setiap tahun? Karena gembala dan pemimpin pasti merindukan jemaat yang ada di dalam pengembalaannya bisa menikmati potensi maksimal dari semua yang disediakan dalam janji Tuhan, termasuk dalam hal memiliki kehidupan doa dengan bahasa doa, yaitu bahasa roh. Karena keuntungan-keuntungan yang tadi sudah dibahas. Oleh karena itu pastinya sebagai pemimpin dan gembala, rindu anak-anaknya mengalami apa yang dialami oleh bapak-bapak rohaninya. Sehingga bisa berbahasa roh dan memiliki kehidupan doa yang lebih powerful, lebih efektif, dan pada akhirnya membuat kita juga bisa semakin menghasilkan buah roh sebagai tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, begitu untuk pertemuan yang ketiga. Sebagai diskusi, teman-teman bisa ngobrolin bagaimana konsep Trinitas yang mereka miliki sebelum mereka mengikuti sesi follow up ini. Apa pertanyaan yang pernah ada di benak mereka? Apakah sesi follow up ketiga ini membantu mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Atau mungkin mereka pernah dapat pertanyaan dari orang-orang lain yang bukan orang Kristen dan mereka kesulitan untuk menjawab. Apakah mereka menemukan jawabannya? Jika tidak, hal apa yang mereka masih bingung? Atau mungkin dalam area baptisan Roh Kudus kita juga bisa bertanya dan menceritakan. Kita bisa bertanya kepada mereka begini, apakah kamu sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Lalu kita ceritakan bagaimana pengalaman kita, apa yang kita alami, bagaimana proses akhirnya kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus dan memiliki karunia berbahasa roh. Dan apa sih gunanya dalam kehidupan kita? Bagikan hidup kita kepada orang lain. Ceritakan pengalaman-pengalaman kita kepada orang yang kita muridkan. Dan saya berdoa mereka boleh punya kerinduan yang sama. Dan kita bisa membimbing mereka, memimpin mereka untuk terus meminta, mencari dan mengetok sampai mereka mengalami kepuasan untuk kehausan mereka akan Roh Kudus. Oke, so that's all untuk video kali ini. Terus semangat memuridkan, Tuhan Yesus memberkati.